Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi honorer dan informasi lain yang ada hubungannya dengan dunia pendidikan dan guru dan dunia honorer atau informasi yang relevan. Pada pertemuan ini saya menyapa seluruh Bapak Ibu honorer setanah air yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah dalam melaksanakan kegiatan pelayanan publik di instansi pemerintah pusat, demikian dengan instansi pemerintah daerah. Saya yakin bahwa Bapak Ibu honorer selalu semangat dan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pertemuan kali ini ada satu hal penting yang perlu saya bagikan kepada seluruh Bapak Ibu honorer, di mana dalam Undang-Undang Aparatur Sipil Negara 2023 yang membahas tentang honorer dan disampaikan akhir-akhir ini bahwa yang dibahas bukan hanya tentang honorer saja, namun pembahasan Undang-Undang ASN 2023, P3K wajib bangga. Nah, ada apa dengan ini Bapak Ibu? Tentunya pada informasi ini menyampaikan satu kabar berita yang baik kepada seluruh Bapak Ibu honorer, demikian dengan Bapak Ibu P3K, karena memang di dalam pembahasan ini tertuang berbagai hal yang sifatnya positif untuk para P3K. Nah, Bapak Ibu, untuk memastikan kira-kira apa kebanggaan P3K dengan pembahasan Undang-Undang ASN 2023 ini, mari kita simak beberapa poin penting ini. Langsung saja pada informasinya. Selain membahas tentang tenaga honorer, terdapat beberapa poin penting yang termaktub dalam Undang-Undang Aparatur Sipil Negara 2023. Karena diketahui pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia baru-baru ini telah mengesahkan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara terbaru yang akan dijadikan payung hukum untuk menyelesaikan permasalahan tenaga honorer di Indonesia. Dari berbagai kebijakan yang dibahas dalam undang-undang tersebut, dijelaskan bahwa pegawai non-aparatur sipil negara alias tenaga honorer akan dihapus secara keseluruhan. Dalam arti, pegawai dengan status honorer, statusnya dihapus, dialih statuskan menjadi ASN, baik P3K maupun PNS. Adapun batas waktu penghapusan paling lambat dilaksanakan pada bulan Desember 2024. Dan ini telah dibahas dan telah disepakati oleh pemerintah bersama dengan DPR RI sehingga dituangkan dalam Undang-Undang ASN 2023 tentang batasan penghapusan honorer ini, dalam arti batas penataannya, yaitu Desember 2024. Dalam aturan terbaru itu juga dikatakan bahwa tidak boleh ada pengangkatan pegawai honorer di setiap instansi pemerintah. Karena bila ada yang melakukan pengangkatan, instansi tersebut akan menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Selain membahas soal penghapusan, nantinya bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K, selain membahas soal penghapusan, nantinya ini juga ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Akan menerima sejumlah pendapatan tambahan dalam bentuk uang pensiun yang terdiri dari 7 komponen yang melekat. Ingat Bapak Ibu ya, akan menerima sejumlah pendapatan tambahan dalam bentuk uang pensiun yang terdiri dari 7 komponen yang melekat. Agar lebih jelas, berikut ini ada 4 poin penting pembahasan sebagaimana yang termaktub dalam Undang-Undang Aparatur Sipil Negara tahun 2023 tersebut. Pertama, tenaga honorer resmi dihapus tahun depan. Dalam arti status honorer itu dihapus. Yang kedua, setiap instansi pejabat dilarang melakukan pengangkatan tenaga honorer alias non-aparatur sipil negara. Yang ketiga, aturan baru mengenai batas usia pensiun. Sebagaimana disampaikan bahwa para honorer yang telah diangkat menjadi ASN P3K telah diatur batasan usia pensiunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang keempat, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja
alias P3K tahun depan berhak menerima dana pensiun. Artinya, bagi yang pensiun tahun depan, maka punya hak mendapatkan dana pensiun. Bukan berarti semua P3K pensiun tahun depan. Tetapi mulai tahun 2024, sebagaimana setelah pengesahan Undang-Undang ASN, maka semuanya jelas. Dan ini adalah salah satu kebanggaan para P3K karena statusnya juga dihargai oleh pemerintah sama dengan pegawai negeri sipil, yaitu selain daripada kejelasan status, karir, perlindungan, hak, gaji, tunjangan, dan hal lainnya, termasuk sampai pada pensiunan. P3K dan PNS sama-sama punya hak mendapatkan dana pensiunan. Itulah 4 poin penting dalam pembahasan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara 2023 terbaru ini dari pemerintah. Selain menyoal penghapusan dan penyelesaian tenaga honorer di Indonesia. Nah, Bapak Ibu, terkait dengan hal ini, tentunya ini juga adalah menjadi satu hal yang dapat diperhatikan oleh seluruh Bapak Ibu honorer, karena memang di tahun 2023 dan tahun 2024 adalah penuntasan honorer ini untuk dialih statuskan menjadi aparatur sipil negara. Semangat buat Bapak Ibu honorer, raih impian untuk diangkat menjadi aparatur sipil negara, apalagi informasi pengangkatan honorer di tahun 2024 sebagaimana informasi yang sudah banyak beredar di media sosial, bahwa di tahun depan nantinya dalam hal pengangkatan honorer menjadi aparatur sipil negara tersebut hanya melalui verifikasi dan validasi dokumen. Jadi secara pribadi saya pesankan kepada seluruh Bapak Ibu honorer, kiranya tetap memelihara dokumen-dokumen yang sudah ada di tangan Bapak Ibu dari pengangkatan awal menjadi honorer sampai nantinya Bapak Ibu diangkat menjadi aparatur sipil negara dan status P3K maupun PNS, karena apabila satu syarat adalah dokumen Bapak Ibu sejak honor, maka itu nantinya yang menjadi satu penentu kepada Bapak Ibu. Demikian dengan informasi terkini bahwa Bapak Ibu honorer diwajibkan untuk menunjukkan kinerja baik di tahun 2023 tahun ini, karena pada saat pengangkatan nantinya juga termasuk penilaian kinerja yang menjadi penentu pengangkatan Bapak Ibu honorer menjadi ASN P3K tahun 2024. Demikian informasinya, semoga bermanfaat. Sampai ketemu pada informasi berikutnya. Terima kasih.